Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Praktik Perdagangan Ribawi dan Praktik Sistem Ekonomi Ribawi, yang beranggotakan Hana Eva Nurlita NPM 007, Tia Bella Aprilia NPM 010. Di materi praktik perdagangan ribawi dan praktik sistem ekonomi ribawi, kami akan membahas yang pertama, pengertian riba, kedua, ayat-ayat tentang larangan riba, ketiga, jenis-jenis riba, keempat, dampak riba dalam perekonomian, dan yang terakhir, fatwa-fatwa tentang riba. Untuk materi yang pertama, kami akan membahas pengertian tentang riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Secara etimologis, istilah riba berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna ziyadah atau tambahan. Dengan kata lain, arti riba adalah pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Tia Bella. Ayat-ayat larangan riba. Yang pertama ada surat Ali Imran ayat 130 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Yang kedua ada surat An-Nisa ayat 161 yang artinya, "Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena memakan makanan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." Yang ketiga ada surat Al-Baqarah ayat 287 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman." Selanjutnya ada jenis-jenis riba. Yang pertama ada riba hutang piutang dibagi menjadi dua, yaitu riba qard, yaitu mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada penerima hutang. Selanjutnya ada riba jahiliyah, yaitu penambahan hutang lebih dari nilai pokok karena penerima hutang tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu. Yang kedua ada riba jual beli, juga dibagi menjadi dua, yaitu riba fad, yaitu praktek pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan tersebut masih termasuk dalam jenis barang ribawi. Selanjutnya ada riba nasyiah, yaitu penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasyiah terjadi karena adanya perbedaan, perubahan atau penambahan antara barang yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Selanjutnya ada dampak riba dalam perekonomian. Yang pertama, sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana sepanjang sejarah sejak tahun 1930 sampai saat ini. Yang kedua, sistem ekonomi ribawi telah membuka peluang para spekulan untuk melakukan spekulasi yang dapat mengakibatkan volatilitas ekonomi banyak negara. Sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada jebakan hutang yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokoknya. Yang keempat, teori ekonomi juga mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh bunga adalah inflasi yang terjadi akibat ulah tangan manusia. Selanjutnya ada fatwa-fatwa tentang riba. Yang pertama, Majelis Tajrih Muhammadiyah. Majelis Tajrih Sidoarjo tahun 1968 memutuskan riba hukumnya haram dengan nasahih Al-Quran dan As-Sunnah. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Yang kedua adalah Lajnah Bashul Masail Nahdlatul Ulama. Haram sebab termasuk utang yang dipungut rente, halal sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat. Syubhat
sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya. Sekian untuk materi yang kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.